Selanjutnya pemirsa, pesta demokrasi pemilu 2024 disinyalir diwarnai dengan kecurangan dan untuk memenangkan salah satu paslon dalam satu putaran. KPU masih belum merilis hasil resmi dari penghitungan suara, namun bagaimana nasib demokrasi jika satu putaran dicapai dengan kecurangan salah satu paslon? Akankah pemilu 2024 menjadi catatan hitam sejarah demokrasi di Republik ini? Kami akan bahas dengan pengamat politik, ada Adi Prayitno yang sudah bergabung bersama kami. Mas Adi, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Oke, ini ada beberapa dugaan kecurangan ya yang terjadi. Mungkin kita bisa bahas dari bagaimana ada apa ya, dalam tanda kutip ya, kecurangan dilakukan untuk memenangkan salah satu paslon dalam satu putaran pemilu. Ini bagaimana tanggapan Anda? Ya, saya kira memang dalam setiap pemilu 2019, 2014, 2009, dan bahkan 2004, dugaan-dugaan kecurangan pemilu yang dilakukan secara sistematis, masif gitu, seringkali muncul ya sebagai upaya ini menunjukkan kepada publik setiap proses pemilu itu sebenarnya pasti ada indikasi dan potensi kecurangan. Cuman yang menjadi rumit, cuman yang menjadi problem yang cukup serius itu adalah ketika dugaan kecurangan itu sangat sulit untuk diungkap ya, karena kecurangan-kecurangan itu memang dari dulu sampai hari ini agak sulit ya dibuktikan dengan fakta-fakta yang sebenarnya kalau itu disidangkan misalnya dan diperkarakan di Mahkamah Konstitusi, nyaris tidak pernah bisa tuntas karena fakta-faktanya tidak terlampau kuat ya. Saya masih ingat misalnya 2019 yang lalu ketika kemenangan Jokowi diwarnai dengan tuduhan yang sama karena misalnya didapatkan dengan kecurangan oleh kubu Prabowo, tudingannya semacam itu, tapi ketika ada persidangan di Mahkamah Konstitusi, fakta-fakta pendukung terkait dengan tuduhan itu ya tidak pernah ada gitu ya. Ini yang sebenarnya dua hal yang menurut saya menjadi problem cukup serius dalam setiap pemilu. Satu sisi mungkin potensi kecurangan itu ada, ya indikasi-indikasi kecurangan itu ada, but on the other hand, dalam membuktikan kecurangan itu ialah yang saya kira memang agak sulit untuk bisa dibuktikan. Ini yang menurut saya, Mas, menjadi PR kita bersama, betapa kecurangan itu mungkin ada, tapi ketika ditanyakan tentang apa kira-kira ukuran dan buktinya, itulah yang sampai hari ini itu akan menjadi PR yang cukup serius ya. Saya kira di situ ya. Oke. Baik, Mas Adi, dikatakan bahwa kalau tidak ada bukti yang kuat ini sulit dibuktikan ya faktanya begitu kalau memang ada indikasi kecurangan. Lalu apa yang harus masyarakat lakukan agar bisa mengembalikan demokrasi kepada pilar yang sebenarnya? Kalau akhirnya merasa bahwa wah kalau kita melapor juga tidak akan ada dampaknya begitu. Ya, saya kira memang secara prinsip rakyat kita ke depan ini harus mulai kritis dan mulai aktif ya terkait dengan urusan-urusan pemilu elektoral. Jangan jadikan pemilu ini hanya urusan partai, jangan jadikan pemilu itu hanya urusan calon, jangan jadikan urusan pemilu itu ya urusan calon presiden dan calon anggota dewan. Tapi pilpres dan pemilu itu adalah urusan kita bersama. Apa kuncinya? Ya kita harus proaktif, kita harus kawal pemilu itu. Kalau di hadapan kita misalnya ada kecurangan-kecurangan nyata, ada manipulasi data, ada mobilisasi aparatus-aparatus kekuasaan misalnya, itu harus kita laporkan. Kita harus berani pasang badan ya menuntaskan sesuatu yang secara reformasi itu memang harus dituntaskan. Problemnya adalah kita selama ini mungkin mendengar informasi terkait dengan kecurangan, bahkan misalnya semacam praktek politik uang, tapi pada saat yang bersamaan kita hanya berdiam diri dan tidak pernah memberikan laporan-laporan yang cukup serius sehingga kecurangan-kecurangan itu terus nyata gitu loh, Pak. Oleh karena itu untuk membangkitkan partisipasi politik masyarakat yang aktif, maka politik ya menjadi penting, harus kita pahami. Politik itu kita harus sadari sebagai sesuatu yang melekat pada diri kita. Politik itu bukan hanya 5 tahun sekali, tapi day to day politik ini adalah satu instrumen di mana pemilu harus dijadikan sebagai ajang. Segala bentuk kecurangan harus bisa kita laporkan, harus kita lawan, karena kalau tidak, maka siapapun yang menjadi presiden, siapapun yang menjadi anggota dewan di negara ini, kalau produknya adalah produk kecurangan, legitimasinya tentu sangat rendah, legitimasi politiknya tentu sangat tidak baik gitu. Yang saya khawatirkan adalah kalau memang setiap pemilu itu hasil dari produk kecurangan, bahwa dia akan menjadi pemimpin yang
akan terus ya dikritik, akan terus dibully sebagai produk yang dinilai tidak terlampau mendengarkan kaidah-kaidah demokrasi. Bagi saya di situ konteksnya. Oke, Mas Adi Pray, ini kalau untuk pemilu 2024 saja ya, yang sekarang saat ini Anda amati dari awal proses sampai kemarin pemungutan suara begitu. Ini kan sebetulnya masyarakat sudah bisa melihat dengan jelas ada beberapa pelanggaran etik lah kita katakan ya, kemudian yang dilakukan dari Mahkamah Konstitusi hingga kemudian ke KPU juga begitu kan, salah satu pasangan calon. Nah, ini sebetulnya Anda melihat berbagai upaya untuk memuluskan ini jalannya pemilu 2024 satu putaran oleh salah satu kubu, ini bagaimana? Apakah benar-benar ini adalah upaya apa ya kolektif yang dilakukan untuk kemudian memuluskan niat ini gitu atau bagaimana? Ya memang intensi ke arah situ agak sulit untuk bisa dibantah Mas ya. Mulai dari MK bahkan keputusan dari Dewan Etik Penyelenggara Pemilu ya, kemudian dugaan-dugaan mobilisasi aparatus kekuasaan. Saya kira itu selalu muncul dalam dialog-dialog yang saya kira selalu hadir dalam diskusi politik kita menjelang pencoblosan. Bahkan ketika ada film dokumenter ya, Dirty Vote, saya kira itu hanya mengkonfirmasi betapa potensi kecurangan dalam tanda kutip kira-kira begitu itu memang cukup nyata. Cuman itu tadi problemnya, tak ada yang kemudian bisa menuntaskan ini secara tuntas dengan fakta-fakta yang kemudian bisa dipertanggungjawabkan. Saya kira semua orang ada common sense-nya bahwa potensi kecurangan dalam pemilu itu pasti ada. Tapi sekali lagi ketika ditagih kira-kira apa bukti faktualnya, ini yang kemudian rumit. Jadi memang inilah yang saya kira menjadi pembeda pemilu 2024 dengan pemilu-pemilu sebelumnya, bahwa sejak awal misalnya ada upaya-upaya meloloskan figur kepentingan politik tertentu untuk menjadi bagian dari pemenang kekuasaan politik dengan cara-cara yang dinilai menabrak etika. Tapi sekali lagi perdebatan tentang etika itu kan tidak bisa dibuktikan Mas, tentang salah dan benarnya dalam konteks pelanggaran hukum pemilu ya. Oleh karena itu ya bagi saya ini cukup sudah menjadi catatan penting bagi pemilu di 2024 kali ini, bahwa persoalan hukum, persoalan etik, persoalan moralitas adalah persoalan-persoalan yang cukup serius. Jika dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya, persoalan etik politik adalah menjadi isu yang cukup sentral, termasuk misalnya soal netralitas aparatus pemerintah, termasuk juga misalnya soal politisasi bantuan sosial yang jelas-jelas misalnya sangat berintensi untuk memuluskan dan memberikan dukungan politik secara elektoral demi kepentingan pemilu di 2024 ini. Saya kira di situ konteksnya, Mas. Mas Adi, lalu tadi ada juga sudah sebutkan perbandingan sedikit begitu ya dengan pemilu yang terjadi di tahun 2019. Ya kita ketahui bahwa masyarakat juga pastinya merespon begitu ya ketika waktu itu sempat dilayangkan statement mengenai adanya kecurangan di paslon yang menang yaitu Jokowi Ma'ruf Amin pada tahun 2019. Lalu yang Anda lihat apa bedanya terutama dari respon masyarakat ketika banyaknya pemberitaan dan banyaknya fakta-fakta yang dilihat di lapangan begitu ya, terutama indikasi kecurangan dari hulu ke hilir dalam pelaksanaan pemilu. Apa yang mungkin pembeda dari respon masyarakat sebagai instrumen pengawas juga dalam jalannya pemilu ini? Saya kira pembedanya dua hal. Pertama soal partisipasi dan kesadaran untuk melaporkan tingkat kecurangan. Ya. Di 2019 itu memang banyak sekali laporan-laporan kecurangan dialamatkan kepada Bawaslu. Bahkan ada juga paslon ya Pak Prabowo Subianto saat itu khususnya melaporkan indikasi kecurangan yang dilakukan oleh kubunya Pak Jokowi ke Mahkamah Konstitusi. Ada sengketa di situ, ada sidang di situ dengan fakta-fakta yang kemudian dipersidangkan, dan sepanjang persidangan itu fakta yang dihadirkan itu dinilai tidak valid, fakta yang dihadirkan itu dinilai tidak memenuhi unsur-unsur kecurangan-kecurangan yang selama ini dituduhkan. Nah bedanya di 2024 ini nyaris saya tidak pernah menemukan gitu ya dari masyarakat yang melaporkan soal indikasi-indikasi kecurangan sepanjang pemilu di 2024 ini. Termasuk misalnya ada yang mau mencoba untuk melakukan sengketa di Mahkamah Konstitusi. Saya nggak tahu apakah ini akan menunggu keputusan resmi dari KPU ya soal dugaan-dugaan kecurangan, atau jangan-jangan sudah pasrah karena
fakta-fakta penunjang terkait dengan kecurangan itu sampai saat ini tidak bisa dikumpulkan dengan baik. Oke. Karena menuduh kecurangan itu kan harus disertai Harus dengan ada fakta-fakta. fakta dan data yang kuat ya, kemudian yang harus. Tak bisa hanya cukup diomongkan di media dan media sosial. Ya. Oke. Oleh karena itu Mas, sebenarnya cukuplah kita tunggu nanti, jangan-jangan memang setelah pengumuman secara resmi dari KPU soal siapa yang menjadi presiden di Republik ini, mungkin ada pihak dan paslon tertentu yang akan menggugat ke Mahkamah Konstitusi Ya. tentang potensi kecurangan itu. Oke, baik. Mas Adi Praetno, mungkin terakhir ya, ini kalau misalnya kemudian terbukti, apakah ada potential risk yang akan terjadi di tengah masyarakat begitu atas misalnya begitu terbukti ada kecurangan? Ya, kalau memang ada bukti tentang kecurangan itu satu, ini akan menurunkan kualitas pemilu kita. Yang kedua, legitimasi seorang pemimpin terpilih pastinya akan kurang. Karena kalau menang dengan cara curang, tentu ini membuat demokrasi kita kan tidak baik-baik saja. Dan yang paling penting, ini akan menjadi cacat bawaan, bahwa pemimpin yang terpilih akan selalu dibully, akan selalu dikritik, dan akan selalu diolok-olok. Oleh karena itu, Pilpres itu kan bukan hanya soal kalah dan menang, tapi bagaimana legitimasi dan penerimaan publik itu menjadi penting. Karena tentu kita tidak berharap pemimpin yang akan memimpin Indonesia selama 5 tahun ke depan adalah pemimpin yang dinilai tidak punya wibawa, karena untuk mendapatkan kemenangan itu melalui proses-proses kecurangan. Tapi itu tadi Mas, yang paling penting adalah bagaimana membuktikan kecurangan. Publik menunggu, kita semua menunggu. Kalau ada data-data yang kemudian bisa dipertanggungjawabkan, saya kira ini akan menjadi laboratorium politik yang akan menjadi kita semakin dewasa dalam berpolitik, bahwa segala kecurangan politik dari pemilu ke pemilu, termasuk pemilu di 2024, bisa dibuktikan dengan tuntas, setuntas-tuntasnya. Amin. Ini Ini menjadi doa laboratorium bersama kita ya. politik ya, yang kemudian bisa mengeluarkan ramuan demokrasi Iya, dan juga yang paling menentukan pas arah bagi demokrasi masyarakat di kita. Indonesia akan kemana gitu ke depannya ya. Dan Semoga juga lebih baik, Semoga ya. lebih baik dan kepercayaan masyarakat bisa kembali lagi. Baik, terima kasih Mas Adi Praitno selaku pengamat politik atas informasi yang Sama-sama, Anda sampaikan. Mas, Mbak. Selamat pagi dan salam sehat Mas Adi.